Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul Pengungkapan Potensi Self-Fertilizing Maize Pertama di Indonesia pada Populasi Lokal Madura sebagai ujung tombak swasembada pangan Indonesia 2045 yang berkelanjutan. Proposal ini disusun oleh Ikromar Rusdia Arosyid, Muhammad Haidar Rozik, dan Airlangga Febi Torimania. Latar belakang, jagung merupakan salah satu komoditas pangan utama setelah padi. Produksi jagung nasional mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, Indonesia hanya memproduksi jagung sebesar 18,51 juta ton, namun meningkat menjadi 27,95 juta ton pada tahun 2017. Nitrogen merupakan faktor pembatas utama pertumbuhan tanaman. Di atmosfer, nitrogen sangat melimpah, yaitu mencapai 78%. Namun dalam bentuk dinitrogen, sehingga tidak dapat secara langsung digunakan oleh tanaman. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, pupuk anorganik buatan industri digunakan secara intensif. Penggunaan nitrogen anorganik ini membutuhkan energi besar, sekaligus sumber polusi dan penghasil emisi gas rumah kaca. Hal tersebut karena serapan nitrogen tanaman belum efisien, yaitu sekitar 50%, sehingga sisa yang tidak terserap terlepas ke alam dan mencemari lingkungan. Selain memiliki pengaruh buruk ke lingkungan, ketergantungan terhadap pupuk nitrogen anorganik memiliki masalah lain, yaitu seringnya terjadi kelangkaan pupuk pada periode di mana ketersediaannya sangat dibutuhkan. Pengeluaran biaya produksi jagung terbesar setelah upah tenaga kerja dan sewa lahan ialah biaya pemupukan, yaitu sebesar 16,64%, yaitu sekitar 1,67 juta rupiah. Upaya mereduksi ketergantungan selain bermanfaat terhadap lingkungan juga akan meningkatkan pendapatan petani karena biaya produksi dapat ditekan. Diazotrof memiliki kemampuan menghasilkan enzim nitrogenase dapat dieksploitasi untuk produksi nitrogen dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Bakteri diazotrof dapat mereduksi N2 tidak tersedia menjadi tersedia bagi tanaman, yaitu dengan mengubahnya menjadi bentuk amonium. Meskipun demikian, asosiasi mikroorganisme dan tanaman memfiksasi nitrogen selama ini masih diketahui terbatas pada tanaman legum. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kemampuan fiksasi nitrogen oleh mikroorganisme tidak hanya didominasi tanaman legum. Produksi mucilage kaya gula dan akar udara intensif pada jagung lokal Sierra Mixo Meksiko menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan untuk memfasilitasi diazotrof dalam memfiksasi nitrogen. Bennett et al. Di tahun 2019 kemudian menyebut fenomena tersebut dapat menjadi salah satu model fiksasi nitrogen tanaman serelia. Perumusan masalah yang pertama, bagaimana mencari dan memanfaatkan penemuan jagung yang mampu berasosiasi dengan diazotrof melalui produksi mucilage pada akar udara. Yang kedua, bagaimana paket teknologi varietas jagung FT2PB mampu mewujudkan SDGs. Dan yang ketiga, mengkarakterisasi potensi pengembangan varietas FT2PB sebagai satu-satunya varietas jagung yang tidak membutuhkan pemupukan nitrogen anorganik sehingga bernilai ekologis, ekonomis, dan konservasi. Tujuan penelitian kami yang pertama, eksplorasi dan pengembangan jagung lokal Madura yang memiliki kemampuan asosiasi dengan diazotrof melalui produksi mucilage pada akar udara. Yang kedua, pengembangan jagung varietas FT2PB sebagai jagung tahan tanpa pemupukan dalam upaya mendukung SDGs melalui bidang pertanian. Dan yang ketiga, mengkarakterisasi potensi pengembangan varietas FT2PB sebagai satu-satunya varietas jagung yang tidak membutuhkan pemupukan nitrogen anorganik sehingga bernilai ekologis, ekonomis, dan konservasi. Manfaat penelitian ini yang pertama, secara ekonomi akan membantu meningkatkan pendapatan petani karena penggunaan jagung FT2PB mampu menghilangkan biaya produksi seperti biaya pemupukan serta waktu yang dihilangkan untuk melakukan pemupukan. Yang kedua, secara ekologi akan menciptakan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan karena dengan menghilangkan input nitrogen anorganik akan membuat pencemaran dan faktor penyumbang gas rumah kaca dapat dihilangkan. Dan yang ketiga, secara sosial kesejahteraan masyarakat dapat tercapai karena biaya produksi untuk budidaya dapat dialihkan untuk kebutuhan lainnya.
Keluaran yang diharapkan yang pertama laporan kemajuan, yang kedua laporan akhir kegiatan, yang ketiga speakers dalam seminar atau konferensi internasional, yang keempat artikel ilmiah pada jurnal ISS-AES. Metodologi penelitian, waktu dan tempat. Eksplorasi ini dilakukan di Desa Kalean, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan pada bulan Agustus 2021. Alat dan bahan yang kami gunakan, spidol, kertas label, kamera, kertas pembungkus, dan cold storage. Prosedur perakitan jagung yang pertama, genotip FT2PB dibiarkan bersari bebas untuk menjaga heterozigositas genetiknya. Yang kedua, pemurnian dilakukan dengan membiarkan tanaman menyerbuk antar tanaman dalam populasi. Dan yang ketiga, penggaluran dan seleksi berulang akan dilakukan saat jagung akan dikembangkan menjadi varietas hibrida. Prosedur penanaman jagung. Yang pertama, penanaman dilakukan di lokasi tempat ditemukannya jagung ini. Yang kedua, setiap plot ditanami 10 tanaman per genotip dengan 2 baris perbatasan untuk masing-masing genotip. Dan yang ketiga, tanaman disiram sebanyak 2 kali sehari. Langkah selanjutnya yaitu pengambilan sampel mucilage. Mucilage diambil melalui jarum suntik yang telah disterilkan sebelumnya dan diambil di bagian akar udara yang menghasilkan senyawa tersebut. Selanjutnya ada analisis komposisi mucilage. Yang pertama kita menggunakan analisis spektrofotometri dan yang kedua komposisi mucilage kemudian dikarakterisasi kemiripannya dengan yang telah dilaporkan sebelumnya. Lalu data jumlah akar udara per genotip, kuantitas mucilage dihasilkan, serta komposisi mucilage dianalisis menggunakan ANOVA. Apabila berbeda nyata dilanjutkan menggunakan DMRT 5%. Baiklah, sekian presentasi proposal dari kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.